Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan Kristus Yesus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, tema kali ini adalah Tuhan penyembuh kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, Kau memelihara kami, memimpin kami, menyelamatkan kami, dan Kau juga terus menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, mudah-mudah, roh maut, dan kerajaan maut, roh mereka roh maut, roh sakit penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, Omikron, Omikron, atau varian apapun yang baru lagi, Delta plus, Delta, Alpha, Beta, dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Tuhan. Pimpin aku Roh Kudus dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan tentang Tuhan menyembuh kita, karena ini adalah penting sekali karena Engkau lah Tuhan penyembuh kami semua. Kami percaya Tuhan oleh firman Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi rohku sama-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, dan urapi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, biarlah mereka jadi pelaku firman bersama Bapak juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan baca firman Tuhan di Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, jadi firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Jadi Tuhan ini memberikan suatu janji yang luar biasa, ya. Dia adalah Tuhan penyembuh kita, Jehovah Rafa. Nah, kalimat Jehovah Rafa itu timbul di sini, ya. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh. Jadi kalau kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan Allah itu bisa lewat pembacaan firman Tuhan, bisa langsung lewat audible, ya, atau melalui hamba-hamba Tuhan. Itu juga bisa pesan-pesan dari hamba Tuhan kepada kita, suara Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh, ya, mendengarkan suara Tuhan Allah kita melalui pembacaan firman Tuhan, dan bisa juga lewat audible, dan melakukan apa yang benar di matanya. Jadi kita tidak boleh ada melakukan apa yang salah lagi, apa yang benar, ya, yang sesuai firman Tuhan di mata Tuhan, ya, dan memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu kita pasang telinga kita. Kalau dibilang jangan, ya, turuti. Kalau berikan, ya. Maka aku tidak akan dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Dan kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Jadi Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit apapun, ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi yang Tuhan yang menyembuhkan kita, ya. Jadi kita tuh hanya berharap kesembuhan itu dari Tuhan saja. Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin, haleluya. Jadi benar-benar kita harus benar-benar minta kesembuhan dari Tuhan sendiri, ya. Jadi di sini kita bicara ada pewahyuan tentang nama Tuhan Jehovah Rafa, ya, Jehovah Rafa, yang berarti Tuhan yang menyembuhkanmu, atau Tuhan menyembuh kita. Kesembuhan ilahi itu adalah suatu doktrin mendasar dari Injil. Ya, doktrin dasar dari Injil ada kesembuhan ilahi dan sebuah aspek dari kehidupan kekristenan. Jadi sebuah aspek kehidupan kekristenan itu adalah kesembuhan ilahi, ya. Tuhan ingin agar kita mengenal Dia sebagai Tuhan penyembuh kita, ya. Tuhan itu yang menyembuhkan, satu-satunya menyembuhkan kita, ya, Tuhan, ya. 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan disediakan dalam penebusan yang dilakukannya bagi kita. Ya, jadi kita benar-benar kesembuhan itu benar-benar sebagai hal yang sangat penting,
dalam kehidupan kekristenan, karena kesembuhan itu adalah dari Tuhan. Ya, kesembuhan adalah salah satu pelayanan Tuhan yang utama. Ya, kalau Tuhan Yesus kita lihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua melakukan kesembuhan. Ya, makanya dibilang di Amanat Agung, Tuhan berkata dalam Markus 16:15-18, Markus 16:15-18, pergilah ke seluruh dunia. Ya, jadi kita harus pergilah ke seluruh dunia. Bapak Ibu mau pergi ke seluruh dunia? Saya mau, sama keluarga saya, anak-anak saya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita harus beritakan Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, itulah firman Tuhan, janjinya. Ya, kalau kita beritakan Injil kepada segala makhluk, yang diberitakan itu percaya diselamatkan, ya. Tapi kalau nggak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya kita, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, jadi kita tugasnya untuk mengusir setan-setan. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi kita, ya, bahasa Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, ya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kita minum racun maut tidak akan melakukan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Jadi kesembuhan itu adalah salah satu pelayanan Tuhan yang utama, ya. Ya, kita baca di Matius 4:23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit tuh. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi tugas Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, ya, di antara bangsa itu. 3 pelayanan utama Kristus adalah mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Itu 3 utama pelayanan Kristus: mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Ya, Tuhan ingin agar gerejanya memanifestasikan karunia kesembuhan. Ya, 1 Korintus 12:9, dan melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar daripada yang telah ia lakukan. Yohanes 14:12. Jadi kita harus percaya bahwa kesembuhan itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Oleh beliau Tuhan Yesus Kristus kita telah sembuh. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur karya-Mu Tuhan di kayu salib, kuasa darah kebal dari Yesus Kristus telah menyembuhkan kami. Oleh beliau Tuhan Yesus kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan alat yang tangguh di tangan-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan di Markus 16 ayat 15-18, pergilah ke seluruh dunia. Memang kami belum pernah pergilah ke seluruh dunia, tapi firman Tuhan ini kami percaya tergenapi dalam hidup kami yang mau diutus ini, dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan, utuslah kami untuk seperti ini firman Tuhan. Jika Engkau mengendakinya Tuhan, utuslah kami semua bersama keluarga kami, anak kami, dan kami mau Tuhan diberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami Tuhan bisa mendapatkan kuasa dari-Mu Tuhan, mempraktikkan untuk kuasa dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan-setan, untuk meletakkan tangan atas orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus dan didoakan menjadi sembuh Tuhan. Pakailah kami Tuhan seperti Engkau juga memakai Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan kami percaya Tuhan kuasa itu menyertai kami pada akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan Yesus Kristus itu dahsyat, maha dahsyat, maha ajaib. Engkau Yesus dahsyat, Engkau Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau tidur istirahat, berikan kami tidurnya nyenyak, kembangkan besok pagi jam 4 jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus juga menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Tolak roh kematian mendadak, roh kematian, dunia roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbar kuda, roh maut dan kaleng maut, roh malaikat maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun dipatahkan kuasanya, roh penyakit COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasanya dengan dalam Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Biarlah alam sadar bawah sadar dikuasai oleh Roh Kudus, tolak segala akut abdomen, demam, sesak napas, henti napas, jantung dipatahkan kuasa dengan darah balas Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sampai Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Shalom.